Absensi dulu. Yuk coba dilihat temennya yang di samping kanan kiri atau di belakangnya. Coba dilihat siapa yang tidak ada yang kosong tamunya. Apakah berangkat semua atau ada yang kosong? Yuk coba lihat semua. Baik, sebelum mulai pelajaran Bapak akan membahas tentang kebersihan kelas ini. Tadi ada kotak sampah di luar itu sampahnya belum dibuang. Ayo sekarang piketnya siapa? Ayo. Nah, jadi kan kemarin Bapak udah bagi piket ya. Nah, per hari itu jadi piket ya kan, berarti harus bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab atas kebersihan kelas terutama ya. Kalau kebersihan ini, jadi kita kan mempelajari tentang apa? Subtemanya itu tentang kebersihan sehari-hari. Jadi kebersihan sehari-hari itu bisa mencakup kebersihan di sekolah terutama dan kebersihan di lingkungan rumah. Jadi kalau di rumah juga kita kan harus melakukan bersih-bersih, maksud harus bergantung sama orang tua kita terus kan nggak mungkin. Karena kita di sini harus bisa hidup mandiri walaupun kalian masih anak-anak. Justru karena masih anak-anak kita harus melatih kedisiplinan kita atau untuk menjaga kebersihan itu dari sejak dini atau sejak kita kecil kan. Contoh kan kemarin kita juga membahas tentang kebersihan di rumah. Jadi kalau kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi bukan tanggung jawabnya misalnya tanggung jawabnya Riri. Kebersihan itu adalah tanggung jawabnya Pak Guru atau tanggung jawabnya guru, itu nggak mungkin karena kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kalau semua itu dilakukan dengan bekerja sama ya, artinya bekerja sama itu adalah bekerja secara bersama-sama supaya kegiatan itu menjadi cepat selesai atau cepat rampung. Oke? Jadi masuk tema tentang kebersihan sehari. Kebersihan lingkungan. Jadi kebersihan tentang piket kelas. Lalu jawab. Karena tadi Bapak lihat sebelum masuk di sini kan ada kotak sampah di luar. Itu sampahnya belum dibuang itu kenapa? Ada kebersihan atau apa? Kebersihan selain di sekolah itu ada kebersihan di rumah. Kebersihan di rumah. Mencuci piring, menyapu lantai, atau ngelap kaca, dan banyak ya dengan kebersihan. Sebuah slogan atau bersih, pangkal, sehat. Jadi bersih, pangkal, sehat. Nah, kenapa kok ada bersih, pangkal, sehat itu artinya? Jadi kalau misalnya lingkungan kita bersih, terlihat bersih itu kita merasa apa? Ya benar, tadi merasa nyaman. Pertama merasa nyaman. Terus kalau lingkungan bersih itu tidak menjadi sarang hewan. Contohnya hewan yang kotor itu ada apa aja? Ada tikus, ada kecoa, ada apa lagi? Yang sertanya di sampah-sampah. Jadi kalau misalnya ada di lingkungan kita itu kan malah menimbulkan menjadi penyakit. Nah, penyakit itu kalau udah kita sakit berarti kita udah gak sehat. Nah, kalau penyakit yang dibawa oleh hewan tadi itu sangat berbahaya. Jadi banyak bisa membawa bakteri,
sekali, bisa menimbulkan banyak sekali penyakit yang timbul nanti akibat bakteri. Nah, hasil nilai 100, nanti plus, ada nilai plus, nilai tambah. Yang pertama gini soalnya, menggunakan kata bersih, kata bersih dalam konteks kebersihan lingkungan. Soalnya itu buatlah 3 kalimat menggunakan kata bersih. Jadi di dalam kata ini ya, kata apa? Bersih dalam konteks kebersihan lingkungan. Yuk, ada siapa yang berani bisa menjawab? Jawabannya ini, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, 100 buat hari ini bersih. Yang pertama, terus yang kedua siapa lagi? Septi tahu nggak? Apa jawaban Septi tadi? Orang dengar yang lagi kebersihan. Oh, hari ini apa? Telah melakukan bersih lingkungan. Oke, bagus, ini dapat cara buat. Jadi intinya itu kita membuat kalimat tentang yang penting ada kalimat bersih. Jadi kalimatnya nanti berkesinambungan tentang kata bersih, intinya nyambung. Contohnya tadi yang pertama, kita harus menjaga lingkungan kata bersih. Hari ini kita telah melakukan yang masih konteks dengan bersih pangkalnya. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat. Ya, jadi tadi yang pertama kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jadi kan nanti kalau bersih kita menjadi sehat, lingkungannya kita menjadi nyaman. Kalau misalnya kita belajar itu kan rasanya menjadi nyaman, kotor itu membuat kita menjadi sehat. Lingkungan bersih membuat kita menjadi sehat. Ya, mau dicatat nggak ini? Boleh, satu bapak tunggu sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, dicatat. Sudah selesai ya. Kita tadi sudah bahas bersih-bersih lingkungan. Nah, coba kita bisa mempraktekkan benda yang ada di sekitar lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan. Benda itu menjadi media kita belajar. Contoh, nah, di sini Bapak pakai perumpamaan. Misalnya 10 tutup botol ini kan jumlahnya ada 10. Nah, Bapak kali ini misalnya gini, jika mempunyai 10 tutup botol, diambil dari ini 4, tinggal berapa jumlahnya? Tinggal 6, benar, 100 tinggal 6. Terus ada lagi di sini ada vas bunga di sini ada berapa jumlahnya? Yang merah ada 2, yang di sini merah ini ada 2. Terus yang bawahnya ada berapa? Yang putih ada 3. Jadi berapa jumlahnya ini? Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi kita belajar itu bisa menggunakan media yang ada di lingkungan kita, seperti misalnya dengan pakai pulpen, pensil, atau yang lain-lain dari ada di sekitar kita, atau boleh daun, boleh juga biji-bijian, banyak bisa mengatakan yang ada di rumah kita. Misalnya
kita akan bernyanyi bersama-sama. Tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Semangat. Sambil tepuk tangan. Semangat lagi. Sambil berdiri. Jadi kayak aku karena waktunya tinggal 3 menit lagi di sini sampai dari bisa menjelaskan tadi apa yang bapak jelasin pada dari ini. Apa yang kalian tangkap tentang bapak yang jelasin tadi? Kenapa? Kebersihan lingkungan di sekolah pak, boleh. Terus di dalam kelas pak, oke, baik. Tapi kebersihan di lingkungan rumah pak, boleh. Bagus banget. Jadi lihat ini, kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua ya pak. Pak guru itu hanya sekolah ke sekolah, di situ ada pak guru, ada murid, ada siswa-siswi, ada bapak mau gini kalau misalnya lingkungan bersih itu kan lingkungan kita menjadi nyaman, bisa bakteri yang jajan pada cuci tangan, itu bahaya sekali, bisa menimbulkan banyak penyakit. Dan terus ini tadi kan bapak juga masuk ke kelas kalian itu kan melihat ada bawa sampah di depan. Kalau sampah di depan itu kok masih banyak sampahnya nggak dibuang. Waduh, kalau sampai nggak dibuang terus itu nanti ada kecoa di situ, ada masuk kecoa, ada tikus itu kan jadi sarang penyakit itu kalau kerja sama sekalian nanti kayak pekal terus kayak jajan itu bakterinya bahaya sekali. Jadi berikannya pada kalian ini jangan mencoba keras kalian kosok ikan nunggu disuruh gurunya. Terus ada yang bilang lagi gini dalam kelas kalian, mosok ikan karena takut sama guru, katanya gurunya galak katanya. Jadi mau ikan karena gurunya galak, jadi jangan dicontoh ya anak-anak yang begitu ya. Jadi ikan itu adalah kesadaran dari diri kalian sendiri. Jadi tanamlah rasa tanggung jawab kalian, tanggung jawab kalian. Kalau melihat lingkungan bersih kan itu menjadi enak. Jadi kalau misalnya bersih-bersih itu jangan nunggu disuruh. Itu kan di mana tanggung jawab kalian? Masa tanggung jawabnya nggak ada. Jadi kalau nanti tanggung jawab itu harus sejak dini, harus sejak dari awal kedisiplinan kita sendiri. Apa rasa tanggung jawab kita sendiri? Itu rasa tanggung jawab itu timbul dari diri kalian sendiri. Jadi bukan karena baik. Sebelum bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.